Shalom, selamat pagi. Welcome to 2022. Masuk tahun baru. Saya juga ingin menyambut saudara yang mengikuti ibadah secara online. Welcome juga masuk di tahun 2020, ibadah pertama di tahun baru. Saya percaya Tuhan sudah menunggu setiap kita, ya, untuk datang kepadanya. Dimanapun saudara berada, baik yang saudara ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, mengikuti ibadah, saya percaya tidak berarti hadirat Tuhan di sini lebih daripada di tempat saudara. Amin saudara, dimanapun asal kita punya hati yang merindukan Dia. Dia ingin hadir, amin. Dia ingin datang mengunjungi setiap saudara. Saudara, saya percaya masuk tahun 2022, saudara dan saya punya begitu banyak kebutuhan. Betul? Ya, kebutuhan banyak selalu ada setiap waktu. Mungkin kebutuhan dalam hal terutama hari-hari ini perlindungan, ya, kesehatan, ya, dalam hal keuangan mungkin, atau dalam hal pekerjaan, atau anak-anak kita, atau gereja, atau kebutuhan akan negara ini, ekonomi negara ini, keputusan-keputusan politik yang harus diambil oleh negara ini. Begitu banyak saudara, kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak terasa atau tidak disadari, ya. Hari-hari ini semakin kuat kebutuhan itu muncul di tengah-tengah kita atau di sekeliling kita. Oleh karena itu banyak orang menjadi takut dan khawatir karena mereka tidak tahu apakah kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan itu akan mereka dapatkan enggak tahun ini. Banyak orang menjadi takut dan khawatir. Banyak orang kemudian punya mental health issue karena apa yang terjadi hari-hari ini. Dan tidak sedikit juga orang yang kemudian tidak tahan dan mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, begitu banyak hal yang terjadi tahun-tahun yang lalu, 2 tahun belakangan, dan kita tidak tahu apakah tahun 2022 akan semakin baik atau tidak. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau izinkan firman Tuhan untuk mengingatkan kita, kita izinkan firman Tuhan untuk memurnikan hati dan pikiran kita, supaya kita sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan masuk 2022. Saudara jangan remehkan kuasa dari firman Tuhan. Ya, ada seorang wanita bernama Teresa. Dia menikah dengan pacarnya yang dia damba-dambakan, ya, seseorang yang dia idolakan dan dia dapatkan pasangan seperti itu. Tetapi kemudian beberapa minggu berselang, dia masuk di dalam depresi yang sangat berat. Sehingga begitu beratnya sampai pastornya sudah tidak tahu lagi mesti ngomong apa, mesti kasih ayat apa. Si pastor sudah tidak tahu lagi mesti kasih kata-kata kekuatan yang seperti apa. Si pastor hanya datang di samping Teresa dan membacakan Mazmur 77. Kalau sudah nanti pulang di rumah, saudara baca Mazmur 77. Satu Mazmur ratapan, ya, dari Asaf. Meratap kepada Tuhan, dan di setengah dan akhir dari Mazmur itu berisi apa yang pemazmur ini ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan di waktu lalu. Ya, cuman itu aja yang dibacakan oleh si pastor. Kemudian seminggu berselang, datang lagi seorang pemimpin dari gereja untuk visit Teresa. Si Teresa berkata, tolong bacakan lagi Mazmur 77. Hanya itu yang bisa menyambung hidupku. Dia temukan kekuatan dari dalam firman Tuhan. Seorang pemuda dalam satu pekerjaan, saudara. Selama 9 tahun dia berusaha menginjili, bagikan firman kepada teman-temannya. Tetapi diakhiri hanya dengan ditertawakan oleh teman-temannya. Enggak ada yang mau dengerin. Ya saudara, satu kali salah seorang teman yang sangat besar yang selalu mentertawakan dia kalau dia bagikan firman Tuhan datang kepada si pemuda ini. Teman ini berkata, kamu cerita kepada saya tentang Yesus. Why? Pemuda ini berpikir, kenapa? Sudah 9 tahun saya cerita tentang Yesus, dia tertawakan saya. Apakah kali ini dia juga akan mengolok-olok saya kalau saya cerita tentang Yesus? Why? Kenapa? Saya butuh tahu tentang Yesus.
Karena saudara saya sedang dalam masalah yang berat. Saya mau cerita tentang Yesus kepada saudara saya, supaya paling tidak saudara saya bisa tertolong di dalam masalahnya. Jadi bukan berarti dia percaya kepada Yesus ini ya, temannya ini saudara. Oke, dia cerita, si teman minta Bible-nya, dia kasih Bible-nya. Kemudian pemuda ini yang tidak kenal Yesus, cerita tentang Yesus kepada saudaranya. Dan saudaranya ini bertobat, terima Yesus, bahkan bukan hanya itu saja, keluarganya semua terima Yesus. Pada akhirnya keluarganya tahu bahwa pemuda yang tidak terima Yesus ini sampai hari itu tidak terima Yesus. Mereka datang tanya, why? Kamu yang cerita tentang Yesus kepada saudaramu tapi kamu sendiri enggak terima Yesus. Kemudian mereka ngobrol. Beberapa minggu kemudian dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama 9 tahun firman Tuhan terus dia dengar dan menghasilkan buah. Ada kuasa. Amin saudara. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kapan terjadinya? Hanya Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar pagi hari ini. Kita masuk tahun ini, kita mau diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kita sungguh bergantung kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami bisa ada hari ini di awal dari tahun 2022, semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami mau serahkan waktu di depan kami, berbicaralah melalui firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh tersampaikan dengan baik dan kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah bergantung kepada Allah. Saya lanjutkan ayatnya dari yang tahun lalu, doa Bapa kami. Mari sama-sama kita baca satu ayat yang sangat sederhana dan simple, pendek, Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena pendek, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis makanan. Dalam bahasa Inggris ditulis roti, our daily bread. Roti, kenapa roti? Karena pada masa itu di dalam budaya Yahudi, roti adalah makanan pokok. Ya, kalau di Australia mungkin atau di daerah barat, Western country mungkin lebih cocok, lebih ngenaknya bukan roti, mungkin kentang. Berikanlah kepada kami kentang kami secukupnya hari ini. Atau kalau orang timur, apa tante? Jagung bose atau daging sei. Ya, itu orang timur tuh saya ingat. Beri kepada kami jagung pada hari ini yang secukupnya. Itu kayaknya lebih mengena. Tetapi yang dimaksudkan adalah beri kepada kami kebutuhan pokok. Apa yang kami perlukan hari ini. Roti melambangkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari. Kebutuhan kita sehari-hari apa saudara? Udara. Kebutuhan sehari-hari kita apa? Air. Matahari, kekuatan, kesehatan. Yang sehari-hari yang kita tidak minta pun itu yang kita butuhkan, seringkali kita nggak minta. Betul nggak saudara? Karena terlalu seringnya, udah take it for granted. Yang Yesus ingin ajarkan adalah kita bergantung kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jujur aja, saudara dan saya kita doa enggak minta makanan sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa ya. Padahal itu yang Yesus ajarkan, guru kita, guru besar kita ajarkan. Setiap hari dikatakan ya, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap hari dia mau kita minta. Ya, kita bergantung kepada Allah. Apa maksud bergantung pada Allah? Apa maksudnya kita bergantung pada Allah? Yang pertama, arti bergantung pada Allah adalah melihat Allah sebagai sumber. Melihat Dia
Melihat Allah sebagai sumber. Saudara, kalau dikatakan berikanlah, artinya segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian. Betul saudara? Kalau mungkin saudara, oh enggak, saya mah lahir dari keluarga baik-baik, saya sekolah tinggi, saya bisa seperti ini karena orang tua saya bisa membiayai, saya kerja keras, saya bisa dapatkan segala sesuatu. Jangan lupa, otak ini dari siapa? Sel-sel di dalam tubuh kita dari siapa? Makanan yang kita makan tanpa kita doa dan ucap syukur mungkin dari siapa? Siapa yang menumbuhkan itu? Semua adalah pemberian. Amin saudara? Itu semua pemberian Allah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah pemberian Allah. Saudara tidak bisa bikin rambut. Bikin saudara ya dari scratch. Kalau rambut palsu itu kan rambutnya orang lain atau sintetik dipasang di kepala kita, betul? Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan kehidupan selain daripada Allah. Oleh karena itu, mari kita melihat Allah sebagai sumber dari hidup kita. Segala yang kita kerjakan, kalau kita bisa punya hikmat, kita bisa punya ide, kita bisa gunakan segala sesuatu, itu karena Dia yang memberi. Amin. Dia sumber dalam kehidupan kita. Dan Dia mampu mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak boleh punya mental kemiskinan. Mental kemiskinan itu artinya apa? Ya saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak akan cukup, saya akan kurang. Pasti nggak bisa tahun ini, wah nggak bisa lewat nih tahun ini. Saudara, itu artinya kita tidak menjadikan Dia sebagai sumber. Artinya kita tidak bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada hal-hal yang kelihatan. Kalau ekonomi semakin memburuk, pekerjaan mungkin tidak akan menjadi lebih baik, yaitu berarti kita sedang melihat apa yang kelihatan. Sumber hidup kita adalah sekeliling kita. Bukan Bapa sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Ya saudara, Paulus percaya akan hal ini. Paulus melihat Allah sebagai sumber. Oleh karena itu dalam Filipi 4 ayat 19 dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus tahu benar bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Oleh karena itu dia katakan kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi, mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah peduli dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Amin. Dia tidak hanya peduli, waktu itu tahun lalu kita belajar tentang mengutamakan kepentingan Allah. Saudara ingat ya, mengutamakan kepentingan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dikuduskanlah namamu. Itu semua kepentingan Allah yang Yesus ajarkan untuk kita doakan supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Kemudian Yesus katakan ya, dalam ayat ini, beri kepada kami makanan kami. Artinya Dia peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Ya saudara, Dia tidak hanya peduli dengan kebutuhan rohani kita. Oleh karena itu Yesus berkata seperti ini, ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Artinya apa? Ada dua kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani, dan Allah rindu memberikan apa yang kita butuhkan. Sama-sama katakan, Allah rindu memberikan apa yang aku butuhkan. 1, 2, 3. Allah rindu apa yang aku butuhkan. Walaupun seringkali caranya berbeda dengan cara kita. Waktunya berbeda dengan waktu yang kita mau. Tetapi satu hal yang harus kita terima dan percaya, kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, satu hal, Dia rindu, Dia ingin mencukupkan kebutuhan kita. Kemuliaan orang tua, kebanggaan orang tua
ya adalah pada waktu anak-anaknya tercukupi. Betul nggak? Saudara suka gitu kalau orang tuanya perlente, anaknya compang-camping, bangga nggak kira-kira? Ini saya ngomong dalam kebutuhan ya saudara, kebutuhan pokok. Bukan lebih-lebih ya, pakai emas berlian dari atas sampai bawah, enggak. Kebutuhan pokok, presentable. Cukup makan, cukup pakaian, terpelihara. Sebagai orang tua yang baik saya percaya kalau orang tuanya perlente bagus luar biasa, terus anak-anaknya kemudian baju atasnya enggak ada cuma pakai celana, kemudian pergi jalan-jalan, kira-kira bangga enggak? No, begitu juga dengan Bapak kita di surga. Dia rindu mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu harus kita terima. Kalau kita mau bergantung kepada Allah, kita harus melihat Dia sebagai sumber di dalam kebutuhan kita. Ya saudara, Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, seperti saya katakan tadi. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau ulangi sekali lagi supaya saudara ingat. Seringkali kita nggak percaya Tuhan itu mau memelihara hidup kita. Karena apa? Karena caranya Dia dan waktunya Dia beda dengan cara dan waktu kita. Cara yang kita mau seperti ini. Waktu yang kita mau besok. Tetapi ternyata cara dan waktunya Tuhan seringkali berbeda. Ya saudara, cara dan waktu Tuhan itu sempurna. Dia yang paling tahu. Itu serahkan aja ke Tuhan. Betul? Seperti anak dan orang tua. Anak punya cara berpikirnya tapi menurut orang tua belum waktumu nak. You don't know anything. Anak saya bilang, I know everything. Everythingnya dia kan baru sekian, baru 9 tahun. Sebagai orang tua everythingnya kita kan 47 tahun. Benar enggak yang orang tua? Parents? Begitu juga dengan Bapak di surga, you don't know everything. Tapi kita seakan-akan kita minta caranya kita dan waktunya kita. Ya, satu yang harus kita pegang, saya ulangi sekali lagi. Dia adalah sumber dan Dia tahu kapan dan bagaimana untuk memelihara kehidupan kita. Tugas kita hanya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini harus kita pegang. Ini harus kita percaya. Tanpa kita percaya hal ini, mustahil kita bisa bergantung kepada Dia. Tanpa kita percaya bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik, yang akan memberikan yang hal-hal yang baik kepada kita yang meminta kepadanya. Meminta itu perlu. Makanya Yesus ajarkan. Ya, kalau sudah Yesus yang ajarkan, kita perlu pasang telinga lebih besar. Karena Dia adalah guru agung. Dia yang berasal dari surga. Dia adalah Allah sendiri. Dia turun ke bumi, Dia menjadi sama dengan manusia, Dia mengajar dengan bahasa manusia, Dia mengajar dengan latar belakang manusia supaya kita bisa mengerti apa maksudnya. Dan Dia bawa pesan dari surga untuk kita belajar. Apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya apa yang Allah janjikan di dalam hidup kita terjadi. Itu utusan yang luar biasa. Yesus adalah utusan Allah. Tidak hanya itu saja, Dia tinggalkan Roh Kudus bagi kita untuk mengingatkan kita akan kebenaran ini. Bahwa Bapa yang baik ada di surga ingin mencukupkan segala keperluan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Pegang ini saudara. Ya. Bagi kita doa ini, berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini adalah permintaan yang remeh. Benar saudara? Kira-kira kalau anak-anak kita atau cucu kita datang setiap hari, kemudian berkata, Daddy I'm hungry. Benar enggak? Kira-kira sering dengar enggak, apalagi yang udah teenager nih, yang mau beranjak teenager. Buka kulkas tiap hari. Benar enggak? Kulkas itu udah kayak, udah sebentar lagi udah copot kali pintunya.
lewat dikit buka kulkas, I'm hungry, baru jam 11 udah breakfast, I'm hungry. Kira-kira saudara benci nggak? Ini lapar nggak ada habis-habisnya. Saya bilang, ya itu bagus itu, berarti itu sehat. Ya enggak saudara? Nah begitu juga dengan kita. Allah mau kita dengan hal yang remeh sekalipun kita datang dan kita minta kepada Dia. Bagi Allah, karena Yesus yang ajarkan, bagi Allah masalah kebutuhan pokok kita itu bukanlah masalah yang terlalu kecil sehingga Dia remehkan. No. Bahkan hal yang bagi kita remeh, gak ada apa-apanya. Mungkin diketawain sama orang lain kalau kita minta setiap hari. Tapi bagi Allah, no. Kenapa saudara? Hal yang remeh sekalipun berharga di mata Allah. Bukan karena rotinya, bukan karena makanannya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mengajarkan kepada kita untuk kita bergantung. Mengajar kepada kita untuk melihat Dia, Engkaulah sumberku Tuhan. Itu yang Yesus ingin ajarkan. Bukan masalah makanannya, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, melihat Dia sebagai sumber. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan setiap hari, kita katakan Tuhan, aku serahkan anak-anakku, istri anak-anakku, suamiku. Setiap hari mungkin kita katakan, mungkin kita sendiri udah nek bosen kali, mungkin Tuhan bosen kita pikir. No. Bukan masalah doanya seperti apa saya percaya. Tetapi hati yang bergantung, hati yang melihat Dia, menganggap Dia sebagai sumber kehidupan kita. That what counts. Itu yang penting di mata Allah. Kita melihat Dia sebagai sumber. Ya saudara, sekarang pertanyaannya, siapakah sumber saudara? Kalau sesuatu terjadi, kepada siapa saudara berlari? Pikiran saudara larinya kemana? Hati saudara berteriaknya kepada siapa? Atau kepada pasangan, anak-anakmu melampiaskan? Atau kita berteriak kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Kalau kita berteriak kepada Dia, kita melihat Dia sebagai sumber segalanya. Kekuatan, sumber jalan keluar, sumber terobosan, sumber segala sesuatu yang kita bahkan tidak terpikir. Kita tahu Dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan minta. Amin saudara. Siapa atau apa sumbermu? Apakah financial stability sumber kita? Apakah rasa aman terhadap rumah, anak-anak, pekerjaan kita adalah sumber kehidupan kita? Kalau itu menjadi sumber, hati-hati saudara. Satu hari Tuhan bisa uji. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk hilang di dalam hidup kita. Ada yang sumbernya, rasa amannya itu suami atau istrinya. Ya, teman saya di Indonesia kayaknya kalau sama istrinya jalan, kerja itu berdua. Selalu, ya. Kalau istrinya pergi sama temannya dia rasa nggak enak. Walaupun istrinya pergi sama teman-teman perempuan mungkin ya, hang out. Dia rasa nggak enak. Karena kalau ada istri kayaknya lebih mantep. Bukan saya ngomong itu salah 100%. Tapi kita mesti cek siapa sumber hidup kita. Siapa yang dalam segala hal kita andalkan. Ya saudara, tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang bisa memberi kepada kita 100%. Betul, 100%. Ya saudara, bukan suami istri saudara, bukan anak-anak. Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada suami istri. Harap kepada Tuhan. Amin. Jangan berharap kepada pekerjaan walaupun kita tetap harus bekerja. Jangan berharap terlalu kepada pemerintah, Centerlink. Tuhan memberkati kita melalui pemerintah, yes. Tetapi mereka bukan sumber. Mereka hanya alat, channel. Pekerjaan saudara dan saya adalah alat Tuhan. Tetapi sumbernya adalah Bapa di surga. Ya saudara, saya ingin katakan bahwa tahun ini akan terjadi masa-masa yang sukar dan kita sudah alami. Kalau kita tidak terbiasa untuk menjadikan Allah sebagai sumber, kita akan goyah. Kita akan goyah karena apa? Karena keadaan kita sekeliling juga lagi goyah nih. Betul, dengar ini takut. Dengar itu
takut. Karena apa? Karena ini sekitar kita ini adalah sumber kita selama ini. Tetapi kalau kita arahkan pandangan kita kepada Allah, Engkaulah sumberku. Tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekelilingku, walaupun segala sesuatu bergoncang, tetapi Allah tidak pernah tergoyahkan. Kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Banyak kisah terjadi juga dalam firman Tuhan, saudara ya. Elia di Sungai Kerit, saudara lihat. Kalau dia mau melihat sumber, nggak ada sumber. Cuman ada apa? Sungai. That's all. Tetapi Tuhan sanggup membukakan sumber lain. Memakai cara-cara yang tidak masuk akal. Pakai apa? Burung gagak. Burung gagak bawa apa, saudara? Roti dan daging. Itu nggak kepikir loh. Kok bisa ya? Bukannya biasanya burung tuh cari makanan ya dimakan sendiri. Kok ini bisa dengan setia 3 kali kayaknya ya. Pagi, siang, malam. Tuhan bukakan sumber bagi Elia. Sampai pada waktu sungai itu menjadi kering, alam sekitarnya tidak lagi bisa menjadi sumber, Allah suruh dia ke Sarfat. Ketemu dengan seorang janda. Sekali lagi, enggak mungkin seorang janda yang tidak punya apa-apa. Akhirnya kan kita tahu bahwa janda itu hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Aduh, kalau saya yang disuruh seperti Elia gitu, saya enggak tega kan. Minta untuk dibikinin roti sama janda ini. Betul enggak, saudara? Tetapi karena ya Tuhan yang suruh. Dia katakan kepada janda ini, bikin buat aku dulu. Akhirnya apa, saudara? Janda ini pun tidak kekurangan. Lihat, sumbernya si janda ini bukan hanya kepada tepung dan minyak. Kalau hanya melihat apa yang ada di tangan kita, enggak cukup. Tapi harus kita lihat apa yang ada di tangan Allah. Karena dia adalah sumber hidup kita. Amin, saudara. Kalau kebutuhan kita, mungkin anak-anak kita taruh di tangan Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga, kita taruh di tangan Tuhan. Karena sumber di tangan Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau beberapa saudara tahu, kami sekeluarga baru pindah rumah, saudara ya. Kami meninggalkan Islek dan pindah ke Kasula. Pada waktu kami inspeksi cari rumah, setelah beberapa minggu saya pikir, aduh cari rumah jauh begitu makan waktu juga ya kalau setiap weekend kita harus ke sana. Jadi satu kali sebelum kita pergi sudah ada beberapa list rumah, 5 rumah yang akan kita inspek. Setelah nemu 5 rumah, tahu appointmentnya jam berapa, so we spend the whole day untuk inspek 5 rumah. Sebelum berangkat kami berempat berdoa. Karena saya tahu as much as we can do, kita bisa cari, kita bisa temukan, kita bisa kontak dengan kekuatan kita, betul? Kita bisa temukan dimanapun bisa, banyak pilihannya. Tetapi kita tetap perlu Tuhan sebagai sumber untuk menetapkan langkah-langkah kita. Kami berempat sama anak-anak berdoa, Tuhan pertemukan kami dengan rumah yang tepat, bicara dalam hati kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang bisa menolong. Itu, simple. Kami jadikan dia sebagai sumber. Di jalan, di tol pada waktu itu, tiba-tiba keinget di pikiran saya sambil nyetir, saya bilang sama VVV, itu inspeksi rumah pertama dan inspeksi rumah kedua ada jeda waktu 2 jam. Kita ngapain ya di daerah sana 2 jam? Ya kalau cuma di East Garden kita masih bisa pulang rumah. Ini 2 jam di daerah yang kita enggak terlalu tahu ngapain. Kemudian saya bilang sama dia kan di sebelah saya. Coba cari di antara jam pertama, rumah pertama ke rumah kedua, kalau ada inspeksi lain, 1 atau 2 inspeksi lain lumayan, enggak sampai kosong. Dia cari, oh ada ini kok, baru keluar dia bilang. Baru keluar, oke, kita ke sana, tinggal 5 menit ini sebentar lagi. Ternyata yang kita lihat itu ada yang baru muncul itu jadi inspeksi pertama. Ya, jadi inspeksi pertama jam 10. Kita datang, enggak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan. Kita pikir ini jadi apa enggak nih ya dibuka.
telepon kantornya, oh ya agentnya udah di sana. Tapi ternyata karena rumahnya itu jauh di dalam dan gate-nya itu di pinggir jalan, kita nggak bisa masuk. Pada waktu kita tunggu, agentnya itu keluar dari rumah, keluar dari gate depan. Kemudian dia tanya, kamu mau inspeksi rumah? Iya, kita udah telepon kantormu. Oh ya udah ayo masuk. Dia mundur lagi karena itu gang saudara. Jadi dia mundur lagi mobilnya masuk ke dalam bawa kita. Terus saya tanya, ini open house keberapa? This is the first one. And you are the only one today. Wih senengnya saya. Dalam nama Yesus saya pikir ini jangan-jangan jawaban Tuhan ya buat kita. Pada waktu masuk, waduh bersih banget ya. Senang sekali rumahnya, bagus sekali diatur, dijaga sama yang punya. Oke, nanti malam dia bilang saya kirim application form. Besoknya hari Minggu saya isi application form. Jadi orang pertama aja, satu-satunya aplikan saudara. Kita masukin, beberapa hari kemudian diterima. Kemudian saya bilang sama Feve, dari 5 rumah yang kita sudah plan, ada 1 yang kita enggak plan. Tapi Tuhan tetapkan jalan-jalan kita. Kita belajar. Dengan kekuatan saya bisa cari. Betul? Tetapi kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, itu amazing saudara. Tidak ada di daftar, tetapi Tuhan sediakan. Ya, mari kita belajar untuk jadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Memang tidak seperti yang kita plan, tidak seperti yang kita bayangkan atau pikirkan. Tetapi rancangan Dia selalu rancangan yang terbaik. Ada amin? Amin saudara. Oke, mari kita masuk yang kedua. Apa artinya bergantung kepada Allah? Bergantung kepada Allah yang pertama tadi adalah kita melihat Dia sebagai sumber. Yang kedua kita mempercayai Dia dari hari ke hari. Dikatakan di ayat itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan daily. Cukup hari ini. Artinya apa? Kalau kita berdoa Tuhan minta makanan hari ini, berarti besok kita mesti doa lagi. Tapi seringkali manusia ini kan gak mau tiap hari. Maunya seminggu ke depan. Tuhan 1 minggu ini Tuhan cukupkan. Berarti doanya lagi minggu depannya. Bahkan kalau perlu nih ya, mikirnya manusia ini kan jauh ke depan. Wah planner nih, tipe-tipe planner. Enggak mau cuma sekedar hari ini. 1 tahun Tuhan, kita udah tahu. Kita minta 1 tahun. Tuhan kasih hari ini, kita doanya lagi kapan? 1 tahun ke depan. Jitak sama Tuhan, enak aja. Ya, saudara, Yesus sedang ajarkan kepada setiap kita untuk mempercayai Dia setiap hari. Katakan sama-sama setiap hari. Setiap hari. Sekali lagi, bukan masalah makanannya. Yang menjadi masalah adalah iman kita. Setiap hari. Ya. Itu kebalikan dengan sifat manusia. Enggak, iya enggak saudara? Maunya kan kalau bisa kita sudah dapat seminggu ke depan. Coba saudara, beli makanan untuk 1 minggu ke depan. Dipanasin terus tiap hari. Kira-kira enak enggak? Enggak. Saya itu orangnya tipe enggak terlalu into food saudara ya. Tapi berhubung menikah dengan istri yang memang suka punya cita rasa makanan itu levelnya jauh lebih sakti dari saya gitu. Jadi lama-lama saya bilang sama dia, iya kalau beli makanan mesti langsung makan sana. Udah pinter nih. Karena kalau dibawa pulang rasanya udah beda. Apalagi kalau udah dipanasin, rasanya beda. Jadi udah niru ini, peletnya udah niru. Nah saudara, sama seperti ini. Mending makanan itu fresh atau dipanas-panasin terus? Fresh. Yesus ajarkan hal yang sama. Fresh. Tuhan ingin berikan fresh every day. Asal kita datang dan minta fresh from the oven. Iman kita pun diperkuat dari hari ke hari. Kita percaya kepada Dia dari hari ke hari. Kita minta setiap hari, minta setiap hari, minta setiap hari. Itu seperti apa yang minta-minta setiap hari? Apa saudara? Siapa yang selalu minta? Besok datang lagi minta.
pengemis. Bukan kita, Yesus ajarkan untuk kita jadi pengemis, bukan. Tetapi Yesus sedang ajarkan untuk kita merendahkan hati. Kita bisa dapat makanan tanpa harus kita berdoa, betul? Tanpa harus doa ucap syukur pun kita bisa makan, betul? Tetapi Yesus ajarkan itu adalah kerendahan hati untuk kita bergantung kepada Dia setiap hari. Oleh karena itu kita setiap hari harus berkata kepada Tuhan, Tuhan aku datang dengan segala kebutuhanku. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Padahal semua ada. Tetapi kita sedang menyatakan hati kita bahwa kita bergantung kepada Dia. Amin saudara. Mari kita bergantung, mari kita percaya kepada Dia setiap hari. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dia yang memberi kemampuan kepada setiap kita untuk kita bisa hidup, kita bergerak, kita ada. Lalu bagaimana caranya saudara supaya kita mempunyai kepercayaan dari satu hari kepada hari berikutnya. Mari kita buka sama-sama ayat yang sangat terkenal. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir, sama-sama kita baca, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Gampang ngomongnya, tapi seringkali susah melakukannya. Saya pun masih manusia, saya belum punya sayap seperti malaikat yang kemudian bisa melakukan semua ini dengan sempurna. Kita masih darah dan daging. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Itu adalah cara bagaimana kita percaya kepada Tuhan dari satu hari kepada hari yang berikutnya. Jangan khawatir karena kekhawatiran itu bukan saja sebuah bad habit, tetapi adalah dosa di mata Tuhan. Karena dengan khawatir kita sedang berkata, engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, aku akan usahakan dengan kekuatanku sendiri. Dan kemudian kita temukan jalan buntu karena kita terbatas, lalu kita menjadi khawatir. Tapi kita juga tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, dengan kekhawatiran kita sedang mencap Dia, engkau pun tidak mampu. Itu artinya khawatir. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi yang kedua, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Pada waktu khawatir, firman Tuhan katakan berdoa. Pada waktu khawatir, berdoa. Pada waktu khawatir, berdoa. Dan dengan ucapan syukur. Bukan mengucap syukur karena, tetapi di dalam segala sesuatu. Di dalam masalah ini Tuhan, aku percaya engkau mendatangkan kebaikan. Aku percaya pada waktu aku lemah engkau kuat. Pada waktu aku tidak mampu engkau akan menyatakan kemuliaanmu. Di dalam pergumulan, di dalam peperangan ada kemuliaan, ada kemenangan yang engkau sediakan. Ucapan syukur. Ya, kemudian yang terakhir dikatakan pikirkanlah hal-hal yang baik, yang sedap didengar. Di mana kita seringkali dapat hal-hal yang buruk. Ya, yang mengganggu pikiran kita. Gosip nomor 1. Bad news nomor 2. Betul saudara? Tapi biarlah kita pikirkan hal-hal yang manis di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya tutup saya ingin katakan hal ini, satu ini.
Mengapa ayat ini tidak pernah berubah? Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah dikurangi dan tidak pernah ditambah. Firman Tuhan yang kita baca tidak pernah ditambah. Kalau berita hari-hari ini kan ditambah, kalau ada berita baru, breaking news nambah, betul enggak? Atau dikurangin, supaya kelihatan bagus, dikurangin yang enggak perlu. Why every year saya hidup 47 tahun, saya tidak pernah dengar ada firman Tuhan dikurangin. Setiap tahun, setiap hari saya baca firman Tuhan yang sama. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkuasa. Amin. Apapun masalah saudara, apapun kebutuhan saudara, penderitaan apapun, aniaya apapun, kemiskinan, peperangan, Alkitab ini sudah lewatin semua itu. Firman Tuhan sudah melewati semua itu. Dan tidak berubah. Penderitaan model apa di seluruh dunia saudara? Firmannya tetap sama, jangan khawatir. Kemiskinan separah apapun, firmannya tetap sama. Jangan kamu khawatir. Penderitaan seburuk apapun yang pernah kita dengar, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap tertulis dan berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi kamu. Jangan kamu khawatir. Kalau kita melewati masa-masa ini, berubah, pegang. Dia tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Dia mampu melakukan segala perkara dan dia rindu mencukupkan segala yang saudara perlukan. Lihat Allah sebagai sumber hidupmu dan percayai dia dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu ribuan kali Tuhan seumur hidup kami ini. Engkau tidak pernah berhenti mengingatkan akan firman-Mu, janji-Mu, dan kuasa-Mu. Bagian kami adalah percaya. Karena firman-Mu ini tidak pernah berubah. Apa yang Engkau tulis tidak pernah berubah. Tugas kami adalah agree, bersepakat dengan firman-Mu, Tuhan. Kami mau belajar melihat Engkau sebagai satu-satunya sumber. Bukan salah satu. Tetapi satu-satunya sumber. Segala yang Engkau berikan di sekeliling kami hanyalah alat. Hanyalah saluran berkat. Tetapi Engkau adalah sumber berkat kami. Saat segala sesuatu di sekeliling kami tertutup. Tetapi sumber kami di atas di surga tidak pernah tertutup. Untuk tahun ini kami percaya bila kami berjalan bersama Engkau, kami menjadikan Engkau sebagai sumber kami. Kami mempercayai Engkau dari hari ke hari. Kami akan lewati di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Wow, janji-Mu luar biasa. Firman-Mu luar biasa. Tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Thank you Lord Jesus. Aku mau serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat Ecclesia Mission Eastern ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami berjalan makin hari makin kuat. Kami berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu karena kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mau terima, kami mau simpan di dalam hidup kami dan kami mau praktekkan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.